Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pembelajar, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan MPD, salah satu peserta PKDP 2024 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti apa materinya? Yuk sama-sama kita lihat pembahasannya. Nah, salah satu komponen dalam proses pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan salah satu komponen yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa atau peserta didik, atau untuk mengukur sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di evaluasi sendiri terdapat beberapa kata kunci, yaitu ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lantas, kata kunci ini apakah mewakili hal yang sama, ataukah memiliki perbedaan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Dalam ilustrasi ini, terdapat seorang guru yang bernama Ibu Tari. Nah, Ibu Tari ini salah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah dasar. Nah, dia ingin melihat atau mengetahui pemahaman siswa terkait dengan salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Nah, untuk mengetahui pemahaman siswa, maka dilakukanlah pengumpulan data oleh Ibu Tari dengan cara memberikan tes kepada siswa dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Nah, tes inilah yang kemudian dikerjakan oleh siswa tersebut. Setelah dilakukan tes, maka diperolehlah beberapa skor yang beraneka ragam dari siswa. Ada yang mendapatkan skor 70, 75, 80, 90, bahkan ada yang mendapatkan nilai 100. Nah, skor-skor inilah yang berwujud kuantitatif dan disebut sebagai hasil dari proses pengukuran. Lantas, pengukuran itu apa? Maka pengukuran adalah proses pengumpulan data tentang apa yang dapat diamati atau diobservasi dan dituangkan dalam bentuk data kuantitatif. Dalam hal ini, terkait dengan pemahaman siswa mengenai materi kalimat efektif. Selanjutnya, skor-skor dari hasil pengukuran tersebut kemudian dimaknai. Nah, pemaknaannya yaitu mengklasifikasikan skor-skor tersebut. Pengklasifikasiannya dapat dilakukan dengan membaginya dalam berbagai jenis huruf. Misalnya, skor siswa dari 75 atau 85 sampai dengan 100, dia dapat dikategorikan menguasai dan diberikan nilai A. Nah, jika di bawahnya dapat dikategorikan sebagai cukup menguasai dan diberikan nilai B. Begitu seterusnya. Dapat pula dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu tuntas dan tidak tuntas. Jika 75 skornya ke atas, maka berada pada kategori tuntas. Dan jika di bawahnya, berada pada kategori tidak tuntas. Nah, proses pemaknaan inilah yang disebut sebagai proses penilaian. Maka, penilaian sendiri adalah analisis dan interpretasi dari informasi yang telah dikumpulkan melalui proses pengukuran. Nah, selanjutnya terkait dengan evaluasi. Lantas, evaluasi itu adalah rangkaian proses, dimulai dari pemberian tes, kemudian mengukur, dan juga memberikan penilaian. Maka, proses yang dilaksanakan tadi dimulai dari pemberian tes, kemudian memberikan pengukuran, dan selanjutnya penilaian merupakan bagian dari proses evaluasi. Nah, evaluasi inilah kemudian menjadikan dasar pertimbangan bagi guru untuk mengambil keputusan apakah siswa memahami materi pembelajaran ataukah tidak. Dan di evaluasi sendiri dilakukanlah tindak lanjut terkait dengan pemahaman mengenai materi pembelajaran.
Jika semua siswa dapat memahami dengan baik yang didasarkan pada penilaian yang tinggi, maka proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil dan dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Namun, jika sebaliknya, maka kita perlu memperbaiki proses pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Apakah dari proses perencanaan, apakah dari proses pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, inilah materi kita terkait dengan pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi dalam proses pembelajaran. Tentunya kita sudah mengetahui ketiganya, dimulai dari proses pengukuran itu seperti apa, kemudian penilaian, dan evaluasi. Baik, cukup demikian pembahasan kita terkait dengan materi pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Terima kasih karena telah menyimak dengan baik dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.